Hai sahabat OTSKK, selamat datang di Oksidasi, obrolan terkini seputar standar dan regulasi. Perkenalkan saya Diah dari Direktorat Standarisasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Sekarang saya ditemani oleh Ibu Asti Niriani sebagai narasumber. Selamat pagi Bu Asti. Selamat pagi Mbak Diah. Ibu Asti gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu sudah datang di episode Oksidasi pada hari ini. Terima kasih kembali, saya juga senang bisa ikut berpartisipasi pada episode oksidasi kali ini. Sahabat OTSKK, perkenalkan saya Asti Niriani dari Direktorat OTSKK, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik. Sesuai dengan tema kita pada hari ini ya Bu, kita akan membahas terkait dengan produk tabir surya pada kosmetika Bu. Sebenarnya definisi dari produk tabir surya itu apa ya Bu? Iya Mbak Diah, jadi definisi dari bahan tabir surya ini adalah bahan yang digunakan untuk melindungi kulit dari radiasi sinar ultraviolet dengan cara menyerap, memantulkan dan atau menghamburkan radiasi sinar ultraviolet. Oke. Kalau dari peraturannya sendiri, apakah Badan POM memiliki peraturan yang membahas terkait produk dari tabir surya tersebut Bu, baik dari bahannya atau produknya gitu maksudnya? Iya, untuk peraturannya itu ada peraturan yang mengakomodir daripada tabir surya ini. Untuk bahan-bahan bisa dilihat pada peraturan Badan POM nomor 17 tahun 2022 pada lampiran 4. Oke. Kemudian itu nama peraturannya adalah peraturan Badan POM nomor 17 tahun 2022 tentang persyaratan teknis bahan kosmetik. Oke. Nah, untuk penandaan, jadi bukan cuma bahan-bahannya Mbak Dia. Jadi penandaan pada produknya pun diatur. Itu bisa dilihat pada peraturan Badan POM nomor 30 tahun 2020 tentang persyaratan teknis penandaan kosmetik. Oh, berarti ada 2 peraturan ya Bu? Betul sekali. Kurang lebih ada 2 peraturan. Iya. Untuk bahannya bisa dilihat di lampiran 4 peraturan Badan POM nomor 17 tahun 2022. Betul. Itu yang which mean peraturan baru ya Bu? Baru kemarin. Baru tahun kemarin. Dan ada peraturan nomor 30 ya Bu? Iya, tahun betul. 2020. Oke, untuk penandaan dari produk tabir suryanya berarti ya Bu? Iya. Oke. Terus tadi kan sudah disebutkan tuh ya Bu, peraturan bahannya. Kalau dari bahan-bahan yang biasa digunakan di produk tabir surya itu ada apa aja ya Bu? Biasanya produk tabir surya ini menggunakan bahan-bahan seperti zinc oxide, titanium dioxide, atau ada juga yang namanya oxybenzone. Itu contoh aja. Tapi untuk lebih lengkapnya itu sahabat OTSKK bisa melihat ke lampiran 4 peraturan tadi yang sudah disebutkan. Oke, berarti untuk lebih lengkapnya sahabat OTSKK bisa melihat di lampiran 4 peraturan Badan POM nomor 17 tahun 2022 ya. Nah, tadi kita sudah tahu definisinya nih ya Bu, terus udah tahu juga contoh bahannya dari produk tabir surya. Nah, kalau tujuan dari penggunaan produk tabir surya itu seperti apa ya Bu? Oh iya. Jadi untuk tujuan penggunaan tabir surya itu adalah untuk melindungi kulit dari sinar ultraviolet yang berbahaya yang dipancarkan oleh sinar matahari. Jadi sinar ultraviolet ini dia cukup berbahaya. Di antaranya dia menyebabkan penuaan dini. Tentunya nggak mau dong, apalagi masih muda-muda masa mengalami penuaan dini. Iya benar Bu, pasti maunya selalu cantik ya Bu. Selalu cantik. Kemudian selain itu juga dia menyebabkan sunburn atau terbakar ya. Kulit terbakar. Terbakar biasanya kalau terlalu panas, misalnya kita ke pantai atau apa, nah bisa terkena sunburn. Oke. Kemudian yang paling lagi berbahaya
dia bisa menyebabkan peningkatan kanker kulit. Wow, Peningkatan resiko kanker kulit. berarti sangat membahayakan ya Bu sebenarnya dari cukup berbahaya. Iya, cukup berbahaya. Yang tadi sunburn, terus penuaan dini sampai bisa memicu atau menjadi salah satu penyebab ya Bu dari peningkatan resiko kanker kulit. Kalau gitu berarti kan produk tabir surya ini punya tujuan yang sangat baik ya Bu untuk melindungi kulit kita. Iya. Nah itu cara kerjanya ya Bu, cara kerja dari bahan tabir surya ini sehingga bisa memproteksi memproteksi kulit kita itu bagaimana ya Bu? Iya. Jadi untuk cara kerjanya ini ada 2 macam. Yang pertama secara kimia atau chemical, bahan tabir surya kimia atau chemical tabir surya. Nah, cara kerjanya itu dia bekerja secara kimiawi dengan menyerap sinar ultraviolet agar tidak merusak kulit kita gitu. Nah, bahan-bahan yang digunakan itu biasanya ada namanya benzophenone, ada juga avobenzene. Nah, itu tadi yang chemical atau kimia. Sekarang ada yang physical atau fisik ya, dia bekerjanya secara fisik dengan cara memantulkan atau memancarkan sinar matahari yang akan mengenai kulit kita. Nah, bahannya itu biasanya digunakan itu zinc oxide atau titanium dioxide. Sepertinya kan sudah tidak asing lagi ya. Iya. Kalau bahan-bahan itu, kalau kita membeli produk biasanya kita sudah baca tuh ada. Berarti tadi ada 2 ya Bu cara kerjanya, yang chemical dan physical. Dan cara kerjanya pun sangat berbeda ya Bu. Yang satu diserap, yang satunya lagi dipantulkan ya Bu. Atau dipancarkan. Nah kan penggunaan dari tabir surya ini sangat penting ya Bu untuk digunakan kita sehari-hari karena dapat memproteksi tadi ya Bu dari sinar ultraviolet. Kalau gitu gimana cara penggunaan? Kita tadi udah tahu cara kerjanya, sekarang bagaimana cara penggunaan dari produk tabir surya tersebut Bu? Iya. Produk tabir surya ini digunakan sebaiknya ya 15 sampai 30 menit sebelum kulit terpapar sinar matahari. Jadi kita gunakan sebelum terpapar, digunakan dengan cara dioleskan secara merata pada kulit yang ingin kita lindungi, misalnya wajah, tangan, gitu kan. Nah, untuk memperoleh manfaat yang optimal, sebaiknya digunakannya jangan terlalu tipis. Gitu. Jangan terlalu tipis ya Bu. Jangan terlalu tipis, iya. Kira-kira gunakan 2 mg per centimeter kulit. Itu berarti dikira-kira aja ya Bu. Dikira-kira aja. Kayaknya agak susah untuk menghitung. Karena kita susah juga kalau kita mau mengukur kulit wajah kita seberapa gitu ya. Jadi kira-kira ya gunakannya 2 mg per centimeter. Tapi jangan terlalu tipis juga tadi ya Bu untuk mendapatkan hasil yang maksimal. Iya, untuk mendapatkan hasil yang maksimal janganlah terlalu tipis gitu. Terus dioleskannya secara merata. Untuk supaya kita memperoleh manfaat sesuai dengan SPF yang ada pada produk. Nah saya pribadi sering mendengar ya Bu terkait produk tabir surya itu harus dioleskan kembali. Nah itu sebaiknya seberapa sering nih Bu produk dari tabir surya itu dioleskan kembali? Iya, untuk pemakaian tabir surya ini terutama untuk orang yang beraktivitas di bawah sinar matahari langsung, misalnya berjemur atau berenang atau olahraga yang langsung terkena sinar matahari. Nah, itu sebaiknya digunakan berulang 2 jam sekali. Berarti untuk yang sering terpapar atau sedang terpapar sinar matahari langsung, itu diulang sebaiknya 2 jam sekali 2 jam ya Bu? sekali sebaiknya. Baik. Tadi kan Ibu sempat menyebutkan ya Bu terkait SPF gitu ya Bu. Nah, sebenarnya arti dari SPF itu apa ya Bu? Saya sering lihat nih Bu di produk-produk tabir surya itu ada tulisannya di label, ada SPF 15, SPF 30. Itu artinya apa ya Bu? Apakah itu berarti nanti ada cara penghitungan dari
produk tabir suryanya dia bisa lama memproteksi kulit kita atau bagaimana, Bu? Oh iya. Jadi SPF di sini itu merupakan dia menunjukkan seberapa lama tabir surya ini mampu melindungi kulit dari sinar matahari dibandingkan tidak menggunakan tabir surya. Gitu. Nah, SPF di sini ada 4 tingkatan ya Mbak Dia. Ada 4 tingkatan. Ada 4 tingkatan. Jadi SPF rendah, SPF sedang, Ya. kemudian SPF tinggi dan SPF sangat tinggi. Itu range angkanya berapa Bu sampai dia bisa dikatakan ke dalam 4 kategori tadi? Iya. Kalau untuk yang rendah itu range-nya 6 sampai 15. Untuk yang sedang, SPF sedang itu 15 sampai dengan 30. Kemudian SPF tinggi itu 30 sampai dengan 50. Nah, yang sangat tinggi ini di atas 50. Atas 50. Di atas 50. Oke, tadi adakah perhitungan apakah nilai SPF itu mempengaruhi nanti kulit kita bisa terlindungi dari sinar UV, Bu? Oh iya. Jadi SPF ini kan menunjukkan seberapa besar kulit kita terlindungi ya, atau seberapa lama. Nah, itu ada hitungannya Mbak Dia. Ada. Jadi sebagai contoh ya, jika seseorang pertama kali berjemur di bawah sinar matahari selama 10 menit, kemudian dia mengalami kemerahan, maka ketika dia menggunakan SPF 15, maka kulitnya akan terlindungi selama 10 kali 15, artinya 150 menit. 150 Jadi jika dia menggunakan tabir surya dengan SPF 15, maka kulitnya akan terlindungi 150 menit. Oke, berarti kalau kita menggunakan produk tabir surya dengan kadar SPF yang lebih tinggi akan lebih lama lagi ya, Bu? Iya, Kita terpapar. Betul sekali. Kalau seperti itu tadi kan SPF 15 kurang lebih 150 menit ya, Bu, kulit Iya. kita terlindungi. Nanti setelah 150 menit berarti kita harus mengoleskan kembali. Harus mengoleskan kembali karena waktunya 150 menit ya. Iya, oke. Berarti sahabat bisa menyesuaikan ya dengan kebutuhan dari penggunaan SPF-nya ya, dari penggunaan di SPF di produk tabir surya tersebut. Nah, kan tadi sangat penting ya, Bu, dan sangat berbahaya sebenarnya sih, Bu. Sangat berbahaya sinar UV itu sangat berbahaya untuk kulit kita ya, Bu. Dan kalau untuk penggunaan produk tabir surya pada bayi atau anak-anak itu bagaimana, Ibu? Apakah dapat digunakan? Umumnya tabir surya ini aman untuk anak-anak. Oke. Namun untuk anak-anak di bawah 6 bulan itu harus berkonsultasi dengan dokter. Oke, jadi Karena kulit bayi atau anak-anak berusia di bawah 6 bulan kan masih sangat halus ya, masih sensitif gitu. Jadi sebaiknya berkonsultasilah dengan dokter. oke. Jadi untuk anak-anak dapat digunakan juga ya, Bu? Iya. Penggunaan produk tabir surya, tapi untuk anak di bawah atau bayi di bawah umur 6 bulan harus dengan konsultasi dokter terlebih dahulu. Betul. Nah, kalau untuk kita nih ya, Bu, para remaja atau orang dewasa yang ingin menggunakan produk tabir surya, tips dalam pemilihan produk tabir surya itu bagaimana ya, Bu? Ya. Jadi beberapa tabir surya itu mengandung bahan pewangi, bahkan hampir semua kalau saya menurut saya ya. Iya. Karena kalau kita memberi produk kan kita cium dulu. Iya. Kalau dia tidak wangi biasanya kita tidak mau. Nah, Iya, benar. jadi tabir surya ini juga diformulasi mengandung bahan pewangi. Nah, beberapa orang punya kecenderungan alergi dengan bahan pewangi. Oke. Oleh karena itu sebelum menggunakan sebaiknya kita membaca labelnya dengan baik. Kita perhatikan pada komposisi apakah di situ terdapat bahan-bahan yang dapat menyebabkan alergi atau iritasi. Oke, baik. Berarti sahabat bisa dengan cermat membaca label dan memilih produk tabir surya sesuai dengan kebutuhan. Ternyata udah banyak banget nih ya, Bu, informasi yang kita dapatkan terkait dari produk tabir surya ini. Di antaranya tadi telah disebutkan peraturan bahan yang mengatur
bahan tabir surya, ada peraturan Badan POM nomor 17 tahun 2022 tentang persyaratan teknis bahan kosmetika ya Bu. Terus ada lagi tadi peraturan BPOM nomor 30 tahun 2020 ya Bu. Betul. Tentang persyaratan teknis penandaan kosmetika. Itu nanti penandaan produk tabir surya diatur di dalam peraturan tersebut. Terus tadi cara kerja dari bahan tabir surya diantaranya seperti menyerap atau memantulkan atau memancarkan ya Bu sinar UV agar tidak mencapai ke kulit kita. Terus tadi ada untuk pemilihan dari SPF pada produk tabir surya disesuaikan dengan kebutuhan, dan sebaiknya penggunaan tabir surya ya Bu diulang setiap 2 jam sekali, dan penggunaan tabir surya pada anak-anak itu aman digunakan ya Bu. Aman digunakan. Tapi untuk anak atau bayi di bawah 6 bulan harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada dokter ya Bu. Betul Mbak Dia. Iya. Baik Ibu Asti, terima kasih banyak untuk informasi yang di sharing kepada sahabat OTSKK. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat dan semoga bisa menjadi hal yang membantu sahabat OTSKK ya Bu. Terima kasih Bu Asti. Sama-sama Mbak Dia, saya juga senang sekali bisa ikut berpartisipasi pada episode oksidasi kali ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada salah kata dalam penyampaian saya ini. Terima kasih Bu Asti. Sama-sama. Terima kasih sahabat OTSKK sudah menyaksikan episode oksidasi kali ini. Sampai jumpa di episode oksidasi selanjutnya.